Sunda merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Jawa di bagian barat. Pada tahun 1998, suku Sunda sendiri memiliki kurang lebih 33 juta jiwa. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya berkesempatan untuk datang langsung menuju salah satu lokasi kampung budaya yang ada di Bogor, untuk merekam situs, berbagai macam kebudayaan, serta kesenian suku Sunda yang ada di sana, yakni Kampung Budaya Sindang Barang Bogor. Kampung Budaya Sindang Barang sendiri terletak di Kampung Sindang Barang, Desa Pasir Erih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mata pencaharian sebagian besar penduduk di sini adalah menjadi pengrajin sendal, sep, dan juga petani. Penduduknya 90% beragama Islam dan masih memegang sistem kekeluargaan yang sangat tinggi. Oke, akhirnya kita sampai juga, Der. Di mana sih kita? Nih, Kampung Budaya Sindang Barang, Kabupaten Bogor. Nah, jadi hari ini kita bakal ngevlog atau dokumenter sedikit kali ya dari adat-adat, rumah adat. Terus kita lihat juga tadi ada ya sesuatu lah, bangunan yang sejak dulu sudah ada, khususnya untuk masyarakat Sunda, kayak gitu. Khas dari Sunda lah gitu ya. Ada juga tadi kayak caping ya, apaan sih? Itu topi topi yang itu pertanian. Kayak berbau-bau kayak alat perkebunan dan buat persawahan lah. Terus ada yang buat itu tuh, yang buat apa, nginjek-injek. Apa ya itu? Lumbung padi. Ada rumah adat juga. Ada rumah adat juga, pokoknya banyak. Pokoknya ikutin terus kegiatan kita hari ini. Stay tune. Oke. Jadi ini nih, Der, salah satu yang pertama dari setelah kalau tadi ngelihat pintu masuk, nanti kalian kalau ke Kampung Budaya bakal jumpain ini. Ini tuh namanya leit atau yang biasa disebut lumbung padi. Bangunan ini biasanya tuh buat nyimpen sesuatu atau barang-barang makan atau kebutuhan-kebutuhan kita sebagai kebutuhan pokok sebagai manusia, agar terhindar dari serangga dan lainnya. Bisa lebih difungsikan aman ke situ, gitu. Atau lebih jelasnya boleh? Nah, leit ini sebuah fenomena budaya yang dari wujud fisiknya itu sangat sederhana. Nah, habis itu ini tuh kompleksivitasnya itu cukup rumit. Nah, ya kayak gitu. Terus nih anehnya juga nih, bukan aneh ya. Ini jadi si leit ini ada sebelum sistem pertanian. Oh, kayak gitu ya. Jadi bukan karena pertanian butuh leit, terada ayam ya. Jadi adanya leit itu digunakan mungkin dulu, kalau kita tahu ya, dalam petani padi itu kan beras menjadi gabah dan itu butuh proses penyimpanan. Nah, biasanya itu kalau di masyarakat Sumatera dan di mananya itu dia di atap, di atas rumahnya, di atas rumah adatnya. Nah, masyarakat Sunda ini buat sendiri bangunannya guna menyimpan bahan pokok kayak gitu. Oke lah, kita lanjut ke sana aja. Oke. Kita sampai di gudang salah satu anyaman-anyaman khas masyarakat Sunda. Biasanya tuh Sunda suka membuat seperti ini, kalau lihat nih, dinding seperti, yang dipakai Deri. Apa tuh, Der? Ini tuh caping. Nah, sejenis topi yang berbentuk kerucut. Nah, dia itu dibuatnya dari anyaman bambu. Nah, kalau ini? Nah, ini tampah. Kalau tadi ada lumbung padi, anjay. Ini ada tampah. Tampah ini berguna untuk menyaring seperti misalkan kotoran yang terbawa dari sawah atau antara beras dengan gabah, itu untuk memisahkan gini. Jadi kayak gini, set gitu. Kalau ini biar nggak kepanasan. Ini juga bisa lebih lebar, Der. Oh iya. Sekarang ini lesung, alat tradisional dalam pengolahan padi atau gabah menjadi beras. Nah, fungsi dari alat ini itu memisahkan kulit gabah dan beras secara mekanik. Oke, jadi seperti inilah rumah adat Sunda
ya dengan kondisi ada panggungnya, dia di atas lebih tinggi dari tanah. Nah, fungsi dari rumah panggung ini, ada panggungnya itu yaitu untuk meminimalisir kerusakan apabila terjadinya bencana, misalkan bencana gempa bumi, banjir, dan yang kayak gitu-gitu itu diminimalisir, makanya adanya fondasi tumpuan atau rumah panggung. Oke. Nah, jadi ini destinasi terakhir dari Kampung Budaya. Di sini di belakang saya dengan Dery ada namanya apa, Der? Rumah adat Badak Heai. Nah, Rumah Badak? Rumah apa? rumah adat. Oh, rumah adat. Iya. Badak Heai. Helai, kumaha? Heai. Ah. Maaf ya, atau saya mah bukan orang Sunda, nggak bisa jadinya. Jadi gini, jenis rumah ini tuh banyak ditemui di Sukabumi. Nah, kalau secara filosofi, nah kenapa dinamain sama Badak Heai? Itu karena desainnya. Jadi desain dari rumah itu menjelaskan kalau mirip dengan badak yang sedang hengai atau menguap. Oh, kayak gitu. Jadi rumah adat Sunda yang konsepnya seperti badak menguap. Tapi kalau dilihat nggak jauh beda dari rumah yang tadi kan. Nah, iya. Tetap ciri khas dari rumah adat Sunda itu dengan panggungnya Iya. dia. Jadi dia di atas lebih tinggi dari tanah, nggak kayak rumah-rumah biasa kan. Iya. Sekarang nempel sama tanah. Kalau dia masih mengedepankan konsep panggung. Guna apa? Guna meminimalisir dari bencana alam, banjir dan sebagainya. Karena bisa dilihat sendiri kan di sini ada banyak persawahan, mungkin tanahnya yang lapuk Ya. atau tanahnya rawan ambles kan, jadi Longsor bisa. gitu ya. Nah, ya seperti itu. Mungkin ini dari akhir perjalanan kita, and thank you.